Mau bagi saran bang, gua masih sayang sama mantan gua, tapi dia baru pacaran sama orang yang udah di unboxing. Gue 3 tahun pacaran gak ngapa-ngapain, padahal orang yang gak bisa move on adalah orang yang menutupi semua kesedihan-kesedihannya, menutupi semua kecewaan-kecewaannya, dan berusaha tertawa dengan teman-temannya. Halo, selamat malam buat teman-teman yang sedang sendiri, sedang gak punya temen, atau sedang capek seharian bekerja, atau sedang capek seharian pakai topeng. Nah, di sini saatnya kita untuk rileks sejenak. Iya, untuk curhat-curhatan, untuk dengerin curhat orang-orang. Apa sih yang terjadi di dalam hidup lu seharian, dan teman-teman kalau misalkan mau curhat, nah gue masih belum punya panggilan buat teman-teman, mungkin curhaters mungkin yang terbersit sekarang ya. Silakan teman-teman curhat di kolom komentar mengenai keadaan percintaan kalian, keadaan kantor kalian atau apapun yang kalian punya. Silakan kalian ceritakan, dan di sini kita nggak ada judgement untuk apapun yang kalian punya, so just be yourself, dan kita dengerin curhatan dari teman kita yang pertama. Oke. Yang pertama ini gue tetap nggak sebutin ya dari siapanya, tapi kalau teman-teman mau sebutin dari siapa kalian, nanti akan gue sebutin kalau misalkan kalian curhat. Ini masih cerita mengenai percintaan. Bang, solusi biar gampang move on dong. Solusi biar gampang move on sebenarnya nggak ada solusinya ya. Kalau misalkan teman-teman mau move on, itu cuman kalian yang bisa gitu. Jadi misalkan gini, ada sebuah percintaan, dan percintaan itu selesai gitu. Kayak gue pernah diputusin sama cewek. Gue berusaha untuk, untung gue waktu dulu punya duit ya, jadi gue berusaha untuk menyendiri di sebuah hotel gitu. Terus kayak gue bikin konten dulu karena dulu gue adalah seorang kreatif di sebuah televisi. Gue bikin skrip, gue mencoba mengalihkan diri gue dengan hidup sendiri, tapi nggak bisa. Karena gue nggak bisa menghindari perasaan, gue nggak bisa memungkiri bahwa rasa kecewa itu ada gitu. Jadi kalau lu misalkan mau move on, ya terima aja. Kalau lu kecewa, lu harus bisa kasih tahu ke orang kalau iya gue sedih kalau dia ditinggalin dia. Terus kenapa? Terima aja keadaannya bahwa lu memang sedih, lu memang kecewa. Kalaupun lu misalkan lu merasa lu bodoh, ya lu terima aja kalau lu bodoh gitu. Karena ketika lu sudah menerima itu semua, tidak ada lagi yang bisa ngejudge lu, dan disitulah lu bisa move on. Kalau misalkan orang bilang lu, wah lu gak bisa move on gitu kan. Iya memang. Terus gimana? Iya kan? Tapi seiring lu menerima, oke, gue gak bisa move on, udah. Tapi ketika lu menerima kenyataan itu, dengan sendirinya lu bergerak maju. Bergerak maju untuk melihat sesuatu yang baru, bergerak maju untuk melihat keadaan yang baru. Karena lu sudah berdamai dengan keadaan yang ada di masa lalu gitu. Orang yang gak bisa move on adalah orang yang menutupi semua kesedihan-kesedihannya, menutupi semua kecewaan-kecewaannya, dan berusaha tertawa dengan teman-temannya. Mungkin itu yang bikin kita gak bisa move on. Oke, next. Gue punya cowok yang badannya bau. Oke, gue asumsikan ini cewek ya, karena gue mengasumsikan kalau lu nggak bilang lu cowok juga gitu, gue asumsikan ini adalah heteroseksual. Tapi kalau lu pun homoseksual, untuk bisa ngobrol di sini, untuk bisa curhat, nggak masalah juga buat gue gitu. Terserah lu. Tapi ketika lu nggak ngomong lu siapa, berarti gue asumsikan lu adalah heteroseksual. Seorang cewek berkata bahwa gue punya cowok yang badannya bau. Gue udah berusaha ingetin dia buat jaga kebersihan, tapi dianya cuma iya doang dan gak dilakuin. Gue sedih. Iya sih, sebenarnya menghilangkan bau itu kan bukan keuntungannya bukan buat pasangan ya, keuntungannya buat dia sendiri. Kalau di dalam dunia kerja, bisa jadi dia itu menjadi public enemy bukan karena kelakuannya, tapi karena bau badannya gitu. Bisa jadi di kantor gak ada teman-teman yang mau deket sama dia, bukan karena dia gak asik, tapi karena dia bau gitu. Nah, mungkin lu harus kasih tahu dia kalau bagaimana cara menambah banyak teman dengan cara menjadi tidak bau. Karena bau badan itu akan menghilangkan job-job, misalkan kayak gitu, akan menghilangkan kemungkinan rezeki yang ada di depannya.
Jadi menghilangkan bau badan sama dengan menambah rezeki, dengan menambah pergaulan dan teman-teman. Jadi jangan sedih, tapi terus aja. Mungkin lu kasih dia kalau dia ulang tahun lu kasih dia roll on, mungkin lu kasih dia bedak MBK kali kalau pakai bedak MBK gitu. Tapi yang pasti hidup bersih itu bukan cuman buat pasangan, bukan cuman buat kita sendiri, tapi juga buat kenyamanan sekeliling kita. Kenapa gua tahu ngomong kayak gini? Karena gua dulu kayak gitu, beneran. Gue tuh kuliah tuh orang yang jarang mandi, bahkan sampai gue kerja di Trans gue tuh jarang mandi. Waktu gue SMP gue adalah orang yang paling bau mulut, lu tahu sampai jigong-jigong yang ada gede-gede gitu keluar yang biasa lu ciumin juga. Yang biasa, dan itu terjadi gitu. Seiring dengan lu berusaha untuk diterima di pergaulan, seiring dengan lu memiliki kemampuan untuk bisa membersihkan diri lu, seiring itu juga lu akan berusaha membuat diri lu lebih wangi gitu. Bukan berarti gini ya, gue kasih tahu. Bukan berarti menggunakan parfum sebanyak-banyaknya itu akan menghilangkan bau badan lo. Ini tipsnya. Karena bau badan plus bau parfum murah sama dengan mati. Jadi kalau lu mau pakai roll on aja dulu. Kalau nggak bedak MBK nggak usah malu lah pakai bedak MBK gitu. Mau ketek lu putih juga nggak ada yang tahu kalau misalkan lu nggak buka baju ya kan. Jadi pakai bedak MBK atau pakai roll on itu aja dulu. Wangi belum penting, yang penting nggak bau, itu aja dulu ya. Jadi kasih tahu ke pasangan lu kalau jangan sedih karena kalau lu sedih itu akan menambah kekecewaan lu dan lu pasti melihat dia sebagai tetap sesuatu yang bau gitu. Tapi kalau lu tetap mau mencari cara, maka dia akan benar-benar bisa mengerti gitu. Kasih tahu dia bahwa menghilangkan bau badan sama dengan menambah teman, sama dengan menambah rezeki, dan sama dengan melihat masa depan yang cerah. Oke? Next. Oke, mantan pacar gua bulan depan nikah. Gue bingung harus datang atau enggak. Solusi dong bang. Iya. Mantan pacar gua bulan depan nikah. Bukan gua yang mengatakan bahwa lu harus datang atau enggak. Lu yang akan mengukur kemampuan lu. Karena tergantung apa? Satu, bagaimana cara lu berpisah dengan mantan lu. Kalau cara lu berpisah tidak baik-baik, lu masih emosi, mending jangan datang. Karena lu gak bisa ngehandle emosi lu waktu dia berada di pelaminan. Jangan sampai lu terkenal di TikTok gara-gara ngehancurin pernikahan orang lain. Tapi kalau lu mau viral, datanglah dan umbar emosimu. Ya. Tapi kalau menurut gua kalau misalkan lu udah bisa ngehandle, gua pisahnya juga baik-baik gitu. Dan gua udah punya pacar baru mungkin gitu. Tapi biasanya yang ngomong kayak gini sih dia masih single, dia belum punya pacar baru. Kalau lu percaya diri dengan keadaan lu sekarang, gue bahagia dengan gue single, gue bahagia dengan tidak ada dia, ya datanglah dan berikan semangat dan berikan selamat. Karena dengan itu lu akan jadi mantan yang terindah untuk dia. Bisa jadi dia nyesel di atas panggung karena dandan lu bisa lebih cantik daripada lu cowok. Enggak dong. Mungkin jadi dandan lu lebih cantik karena lu cewek, atau lu dandan lu lebih ganteng karena lu cowok. Jadi percaya diri dengan apa yang lu punya. Lu datang atau nggak datang tidak akan merubah tanggal pernikahan dia. Itu yang harus lu tahu ya. Jadi silakan jadi diri sendiri. Datang nggak datang itu bukan sesuatu yang sangat penting. Tapi kepercayaan diri lu dan apa yang terjadi di dalam masa depan lu sendiri, itu yang lebih penting daripada datang nggak datang ya. Cakep banget nih. Oke, ada lagi nih yang mau curhat nih dari curhaters lain yang dia bilang, bang, mau bagi saran bang, gua masih sayang sama mantan gua, tapi dia baru pacaran sama orang yang udah di unboxing sama pacar barunya. Gimana ya bang? Gue 3 tahun pacaran gak ngapa-ngapain padahal. Mungkin itu salahnya. Gak mau di unboxing, itu menjadi sebuah kesalahan. Oke, yang curhat cowok nih. Gini, satu orang cowok menjaga kesucian seorang pasangannya sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Apakah cowok itu jelek? Enggak, cowok ini sangat baik. Dia menjaga kesucian wanitanya. Dimana ketika sudah putus, wanitanya ingin tidak suci sebenarnya dari awal.
Apakah ini sebuah kesalahan laki-laki yang menjaga kesucian pacarnya gitu kan? Sebenarnya nggak juga ya. Ini masalah point of view dan prinsip hidup. Tahu gitu gue unboxing juga nih cewek gitu kan. Siapa tahu tadinya sebelumnya wah gue main sama cewek lain aja. Siapa tahu si cowok ini apakah si cowok ini perjaka, belum tentu. Bisa jadi dia jajan sama yang lain ya kan. Dia cuman one night stand sama cewek lain. Tapi dia ngejaga si ceweknya gitu. Pernah juga terjadi sama gue gitu. Waktu itu gue menjaga si cewek ini. Tapi gue tahu dia pernah melakukan dengan pacarnya yang sebelumnya gitu. Tapi gue ingin membawa dia kepada jenjang pernikahan. Jadi gue jaga dia. Adalah cek sound dikit gitu. Tapi nggak sampai konser. Cek dikit ada, tapi nggak sampai gue melakukan gitu. Tapi ternyata dia melakukannya dengan orang lain gitu. Menurut gue gini, kalau lu sayang sama satu orang, apa yang lu lakukan adalah benar dengan menjaga kesucian seorang wanita itu, titik. Mau dia setelah itu di unboxing sama cowok lain, itu kan urusan dia gitu. Yang penting kelakuan lu udah benar. Nah masalahnya kalau misalkan akhirnya setelah itu lu lampiasin lagi kepada pacar lu yang baru, wah yang ini gue gak boleh kelewatan, yang ini harus gue unboxing. Nah masalahnya apakah dia sama standarnya dengan mantan lu? Kan gak juga gitu. Jadi yang gue salut ini adalah standar hidup lu. Yang gue salut adalah standar pemikiran lu, bukan standar pemikiran si ceweknya gitu. Jadi kalau misalkan lu masih mau dengan dia ketika sudah putus dengan pacarnya lagi gitu, terus lu masih mau dan lu masih sayang, ya lu harus terima bahwa dia udah di unboxing sama orang lain. Jangan gara-gara itu akhirnya lu sikat lagi juga gitu. Mumpung dia udah gak perawan nih, gue sikat lagi aja gitu. Jadi sama-sama dong, yang penting gue udah ngerasain enaknya, abis itu lu putusin lagi. Ya gak gitu, ini kan masalah rasa gitu, bukan masalah ngewe sana sini gitu ya. Tapi ini adalah masalah perasaan gitu. Jadi gue 3 tahun pacaran gak ngapa-ngapain, padahal bang ya udah, itu adalah standar hidup lu gitu. Dan itu sangat tidak mempengaruhi ke depannya. Lu harus unboxing cewek lain enggak. Lu tetap harus menjaga kesucian seorang wanita, karena siapa tahu dia yang akan jadi ibu anak-anak lu nantinya. Nah ya, kalau lu misalkan mau unboxing ya jelas-jelas cewek yang udah jualan ya, udah jelas. Cewek yang udah jualan itu hanya deal-dealan bisnis ya mungkin ya. Gue bukan menyarankan untuk lu melakukan free sex ya gitu, tapi ya bayar lah, jangan free gitu. Next, bang, setuju gak sih kalau pacaran itu gak ada kata selingkuh? Kan belum nikah. Jadi emang harus memilih yang terbaik gak sih bang buat langkah serius selanjutnya? Nah gini, kalau gak ada kata selingkuh jangan ada kata jadian dong. Nah banyakan cowok kayak gini, dia gak pengen si ceweknya itu dengan cowok lain. Dia gak pengen ada kedekatan personal antara teman-teman ceweknya itu dengan si ceweknya. Jadi dia mengkip, oke kita jadian ya, fix ya kita jadian di tanggal ini, udah sayang-sayangan ya kan. Kalau udah jadian kan kayak gitu kan, udah ngajak jalan bareng gitu, udah manggil papa mamanya dengan papa mama kayak gitu kan. Tiba-tiba lu main dengan cewek lain, itu namanya selingkuh bodoh. Jadi kalau misalkan lu nggak mau dinamakan selingkuh, kan belum nikah, jadi emang harus memilih yang terbaik buat langkah serius selanjutnya. Ya jangan anak orang lu bikin kata jadian. Ya udah temenan aja, HTM-an dong jadinya. Tergantung apa yang lu lakukan dalam pertemanan. Kalau lu temen tapi ngewe, ya itu berarti mamanya bukan temenan. Karena bukan itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman gitu loh. Jadi kalau misalkan lu mau temenan, ya hargai dia sebagai seorang teman. Punya willing, punya kemauan untuk mengenal dia lebih dekat. Dari keinginannya, dari kebutuhannya, dari keluarganya. Nah ketika lu udah benar-benar klop, udah benar-benar setuju dengan melihat, bagaimana lu melihat berdua nih. Lu berdua bagaimana lu melihat, bisa gak lu melihat ini 5 tahun ke depan bersama-sama. Lu bisa ngelihat gak 10 tahun ke depan bersama-sama. Baru lu ajak dia berkomitmen. Karena komitmen yang akan menjaga hubungan lu sampai akhir. Setelah lu berkomitmen tapi lu melanggar komitmen itu yang dinamakan selingkuh. Tapi ketika selingkuh, bisa gak lu kembali bersama-sama memperbaiki komitmen? Bisa, asal kalian bisa berkomitmen untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang di luar komitmen bersama-sama itu gitu. Jadi lu harus bedain di mana lu memilih yang terbaik buat langkah serius, dan di mana lu udah ngajak anak orang lain untuk berkomitmen gitu ya. Oke sobat curhaters, masih lagi nih bareng sama Ibot di satu pertanyaan lagi. Bang,
Kalau saat gua menjalin relationship tapi ada cowok yang ngajakin nikah dan pacar gua sendiri belum siap, gua harus gimana bang? Banyak terjadi di masa-masa sekarang, terutama di anak-anak umur 20-an. Karena belasan mungkin belum ada kepikiran untuk menikah. 30-an sudah terlalu tinggi, tapi anak-anak di sekitar awal 20-an sampai akhir 20-an ini yang terjadi. Cowok gua nggak mau untuk gua tanya kapan nikah, itu aja langsung cowok gue harus ngelak kemana-mana, dia bilang kayak gitu kan. Sementara saat gue menjalin relationship ada cowok yang ngajakin nikah. Masalahnya adalah seperti ini, kembali lagi kepada komitmen bersama-sama di dalam 5, 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalau lu pacaran, lu lihat pacar lu bisa bersama-sama dengan lu dengan kehidupan berkeluarga di dalam 10 tahun ke depan gak? Ada teman gue yang kayak gini, teman gue cewek. Dia itu pekerja keras, dia bekerja di stasiun televisi atau di production house, dimanapun dia bekerja, cewek, di bagian back office. Tapi suaminya tidak bekerja, jadi dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah masalahnya yang gue tanya adalah, ketika lu pacaran komitmen apa yang lu punya gitu. Nah ketika lu pacaran lama tapi nggak ada komitmennya, ya lu tanya orang yang baru ini. Ketika dia mengajak nikah, komitmen apa yang dia punya dalam mengajak nikah? Jangan-jangan dia cuman peralihan, ternyata dia udah putus dengan pacarnya yang lama. Lu cuman dijadiin pelampiasan. Dan lu butuh orang yang punya kepastian. Dan akhirnya rumah tangga ini adalah rumah tangga pelampiasan. Dan lu selalu curiga dengan dengan mantan suami lu yang baru yang tiba-tiba ngajak pacaran ini gitu loh. Dan dia juga curiga sama lu dengan mantan lu yang sudah lama ini gitu. Akhirnya nanti kan ini kan jadi rumah tangga yang penuh dengan kecurigaan. Kalau menurut gua, kembali lagi, bukan masalah siapa yang mengajak nikah atau siapa yang belum siap nikah. Tapi lu lihat dia cocok nggak sama lu di dalam 5, 10, 20 tahun ke depan. Nggak ada salahnya untuk misalkan nanya cowok latar belakangnya apa, penghasilannya berapa. Gini, cewek yang nanya cowok penghasilannya berapa sering disangka kayak ntar gue disangka matre bang gitu loh. Loh sekarang gini, masalahnya itu kan menyangkut gaya hidup. Kalau misalkan penghasilan orang yang ngajak lo menikah itu adalah 5 juta satu bulan, tetapi gaya hidup dan pengeluarannya setelah lo hitung-hitung, untuk kopi Starbucks aja tiap minggu 500.000, untuk jalan-jalan sama teman-temannya ke mall tiap minggu itu habis 2 juta, belum kemana-mana dia naik Grab habis 3 juta. Lah misalkan itu kan jadi penghasilannya kan jadi tidak cocok kan gitu. Nah kalau misalkan untuk gaya hidup dia aja dia nggak bisa memenuhi, apalagi untuk kebutuhan keluarga. Jadi apakah membicarakan finansial dengan cowok yang akan kita ajak serius itu adalah salah? Enggak. Tanya finansialnya, tanya latar belakang keluarganya, tanya dia siap nggak dengan suku saya. Itu tuh jarang banget diomongin yang kayak, kamu siap nggak sih sama cowok Batak? Keluarga kamu siap nggak sih? Keluarga kamu kan Jawa. Siap nggak sih sama orang Sumatera misalkan kayak gitu? Jangankan kayak gitu, cek darah aja perlu sebelum menikah. Karena ada temen gua yang ternyata darahnya tidak cocok, suami istri menghasilkan anak yang memiliki kelainan. Cek kesehatan aja perlu. Jadi masih banyak yang perlu dipikirkan daripada cowok yang tidak mau diajak nikah sama cowok yang mau ngajak nikah secara tiba-tiba. Dua-duanya perlu dipertimbangkan, perlu. Karena yang harus bahagia adalah elu di dalam hubungan itu. Gitu. Oke teman-teman curhaters semuanya, itu tadi curhat dari teman-teman yang memiliki masalah percintaan atau masalah kebingungan. Jadi buat kalian yang malam ini lagi sendiri, bingung mau curhat sama siapa, bingung mau ngomong sama siapa, nggak ada temen yang bisa ngertiin, mungkin lu bisa komen di bawah dan lu bisa cerita keadaan lu. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita. Oke, sampai ketemu di Ibob teman curhat lu berikutnya. Bye bye.